Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok siklus nitrogen kelompok 5. Ini nama saya Aisyah Rival. Ini jadi anggota-anggotanya ada saya, Ustaz Maghribi, Aura Cantika, Aisyah Reval, Eni Triaposa, Fitri Aisyah, dan Adio Sakil Yudis. Apa itu siklus nitrogen? Siklus nitrogen adalah suatu proses konservasi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting dalam siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, di sini ada proses namanya fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara jadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi adalah diazotrop. Lalu ada nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahapan ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah dan oleh bakteri nitrifikasi lainnya. Oke, selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penyerapan aqua dalam ion nitrat atau ion amonium. Dan selanjutnya ada amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan saat sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Yang kelima ada denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen nitrat berukuran kecil. Dalam tahapan daun nitrogen denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Nah, ini ada gambarannya tadi prosesnya gimana. Lanjut saya Fungsi siklus nitrogen. Jadi di sini tuh meski tersebar luas dalam atmosfer, nitrogen tak dapat digunakan secara langsung oleh beberapa makhluk hidup. Namun itulah sebabnya nitrogen harus melalui sejumlah tahapan agar manfaatnya dapat dioptimalkan untuk keseimbangan ekosistem maupun keseimbangan makhluk hidup di bumi. Nitrogen perlu mengalami fiksasi agar berubah menjadi nitrogen anorganis seperti amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen maupun dalam bentuk nitrogen organik. Adapun nitrogen organik dapat berupa protein, asam amino, dan urea. Dari siklus nitrogen tersebut, makhluk hidup dapat memanfaatkan nitrogen dengan optimal. Ini jadi di sini ada contohnya. Yang pertama tuh ada terjadinya pelepasan nitrogen anorganik pada makhluk hidup yang sudah mati melalui proses mineralisasi. Melalui proses tersebut nitrogen akan diubah oleh bakteri menjadi amonium. Yang kedua, terjadinya proses presipitasi yang menyebabkan nitrogen sampai ke lautan. Nitrogen akan mengalami fiksasi dengan bantuan bakteri Cyanobacteria. Kemudian nitrogen tersebut bermanfaat bagi fitoplankton. Yang ketiga ada terjadinya fenomena kilat akibat adanya proses geofisika di dalamnya. Kemudian manfaatnya, yang pertama membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fiksasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Kedua, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonifikasi dan berbagai manfaat lainnya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Siklus nitrogen adalah proses penting yang menjaga ketersediaan nitrogen bagi semua makhluk hidup. Dalam siklus ini, nitrogen di udara diubah oleh bakteri di tanah menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tumbuhan. Nitrogen kemudian berpindah ke hewan saat mereka memakan tumbuhan. Setelah makhluk hidup mati atau mengeluarkan kotoran, bakteri kembali menguraikan senyawa nitrogen dan mengembalikannya ke tanah atau udara.
Proses ini berlangsung terus-menerus dan sangat penting untuk mendukung kehidupan di bumi. Terima kasih. Sekian dari presentasi